Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nova Ramadhani dalam acara Berita Terkini yang menemani Anda di 30 menit ke depan. Bersama kami, inilah Berita Terkini. Pemirsa, Kota Cirebon memiliki kekayaan sejarah, seni, dan budaya yang banyak mengandung makna serta teka-teki yang menarik untuk digali. Maka tak berlebihan jika kemudian pemerintah Kota Cirebon bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memberi slogan kota ini dengan Kota Seni Budaya yang Bersejarah. Bisa dibuktikan dengan Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan keraton tertua di Jawa, bahkan dibandingkan dengan Keraton Yogyakarta dan Solo. Keraton Kasepuhan 200 tahun lebih dulu berdiri. Keraton ini dibangun abad ke-15, sedangkan Keraton Yogyakarta dan Solo pada abad ke-17. Ya, pemirsa, kali ini kami terhubung oleh rekan kami, reporter Rizky Amaludin Hernoko yang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, gimana saudara Rizky tentang keadaan Keraton Kasepuhan Cirebon? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Novan Ramdhani, rekan saya yang berada di studio. Oke, bisa ada yang menebak saya kini berada di mana? Betul sekali, kini saya berada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Letaknya berada di Keraton Kasepuhan, Jalan Jagas Ratu, Cirebon, Kota Cirebon. Kini saya masih berada di lokasi yang sama, tepatnya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Letak geografis Cirebon yang berada di persimpangan jalan dari berbagai jurusan yang pada umumnya masyarakat sering lewati, menyebabkan kebudayaan di kota pesisir ini terkesan tindih menindih. Salah satu yang amat membekas yakni pengaruh kebudayaan Hindu, baik yang tumbuh di Jawa, akulturasi Hindu beserta dengan Jawa, maupun di Sunda, akulturasi antara Hindu dengan Sunda. Indikasi ini misalnya dapat kita lihat ya dari lambang Keraton Kasepuhan, yakni berupa harimau putih yang menurut catatan sejarah merupakan peninggalan dari kerajaan antara Hindu dan Sunda. Mari. Ya, masih berada di lokasi yang sama. Kini kita bisa melihat ya di samping saya terdapat patung simbol macan putih, yang mana ini adalah peninggalan dari Prabu Siliwangi yang terletak di depan pintu masuk setelah kita memasuki Keraton Kasepuhan Cirebon. Keberadaan dua patung macan putih di depan gerbang pintu Keraton Kasepuhan melambangkan bahwa Kesultanan Cirebon merupakan penerus kerajaan Pajajaran serta memperlihatkan pengaruh agama Hindu pada masanya. Demikian yang dapat saya paparkan. Kembali kepada rekan saya yang berada di studio. Ya, terima kasih saudara Rizky yang telah menginformasikan tentang keadaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, baik, selamat bertugas kembali dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Baik pemirsa, kita berlanjut ke berita yang datangnya dari Jawa Barat. Perihal seni budaya, sekarang ini banyak dilupakan oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu, kami sampaikan berita tentang seni budaya Cirebon. Kota Cirebon dapat menjadi salah satu wisata edukasi yang patut diketahui karena bangunan peninggalan bersejarah dengan arsitektur kelas dunia. Salah satunya destinasi wisata yang terkenal di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon. Inilah liputan beritanya. Kota Cirebon
adalah salah satu kota yang berada di Jawa Barat. Letaknya di pinggir pantai utara Jawa dan terkenal sebagai kota udang. Cirebon dikenal sebagai destinasi wisata religi dan tempat bersejarah. Di dalamnya ada beberapa keraton yang bagus untuk dikunjungi. Tak hanya itu, Cirebon juga memiliki nilai sejarah yang sangat kuat sebagai salah satu peta persebaran sejarah Islam di Nusantara. Bahkan kini, beragam objek wisata Cirebon sudah berkembang pesat. Walaupun Cirebon merupakan kesultanan Islam, namun banyak bukti akulturasi sejumlah budaya dalam arsitektur keraton, yakni Hindu, Cina, juga Eropa. Perlu diketahui bahwa bentuk bangunan dari keraton masih mempertahankan bangunan aslinya yang sudah berumur ratusan tahun lamanya. Kota Cirebon memiliki seni dan budaya, salah satunya yaitu seni topeng dan seni sintren. Tari topeng Cirebon. Kesenian ini merupakan kesenian asli daerah Cirebon. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng di saat menari. Sejak abad ke-17 Masehi di Desa Beber, Ligung, Majalengka, Jawa Barat. Menurut ahli dalang, tarian ini pertama kali dibawa di Desa Beber oleh seniman yang berasal dari Gegesik, Cirebon. Jenis yang terdapat dalam gaya tari ini seperti panji, samba, tumenggung, jinggananom, kelana, dan rumyang. Tari sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Cirebon yang mengandung unsur magis di dalamnya. Sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Bagus bukan? Yang saya pegang ini adalah salah satu dari sekian banyak batik. Batik Megamendung merupakan salah satu daya tarik wisata Cirebon. Popularitas batik yang saya pegang ini tak pernah redup di mata masyarakat Indonesia maupun internasional. Sebab batik Megamendung memiliki keistimewaan tersendiri yang membedakan dari batik khas dari daerah lain di Indonesia. Terima kasih. Batik Cirebon motif Megamendung sudah tak asing lagi di dunia internasional. Sepak terjang batik Megamendung telah membuktikan bahwa bukan hanya objek wisata kota Cirebon saja yang dicari oleh wisatawan, tapi juga karya budaya masyarakatnya yang membuat orang mengaguminya, sehingga menjadikan batik Megamendung atau batik Cirebon sebagai oleh-oleh khas dari kota Cirebon itu sendiri. Lukisan kaca Cirebon adalah suatu seni lukis di atas kaca yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17 seiring dengan masuknya agama Islam di Cirebon, yakni pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Lukisan kaca telah dikenal sebagai salah satu media dakwah Islam. Semakin lama, lukisan kaca Cirebon semakin berkembang dengan keragaman objek yang ditampilkan. Pada abad ke-19, lukisan kaca Cirebon cenderung mengambil tema wayang, kereta singa barong, paksi naga liman, pola Megamendung, kaligrafi Islam, gambar masjid, buruk, dan sejenisnya. Demikian video pembelajaran mata kuliah Cirebonologi dengan tema Seni Budaya Cirebon. Dan saya Muhammad Nova Ramadhani. Saya Rizky Amaluddin Hernoko. Kami mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.
Ini adalah beban masa. Ini adalah beban tas sekolah. Ini adalah beban tim. Dan ini adalah bukanlah beban. Orang ini bukan beban. Orang ini adalah contoh orang yang akan sukses di masa depan. Orang ini bukanlah beban orang tua, tapi adalah berkah orang tua. Ini adalah calon orang sukses. Amin. Baik pemirsa, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Dan saya Muhammad Nova Ramadhani dan rekan saya Rizky Amaluddin Hernoko mohon undur diri dan sampai jumpa di berita terkini.